Akan membahas tentang pernikahan dan perceraian. Tentunya kalau kita melihat dari pernikahan ini, otomatis kita akan memahami tentang pernikahan itu. Otomatis secara pribadi, suatu kalangan pemuda-pemudi otomatis akan menuju namanya pernikahan itu atau yang masih belum menikah. Otomatis kalau kita melihat tentang pernikahan ini adalah suatu upacara atau pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh kedua yang melakukan namanya pernikahan itu. Tetapi harus diresmikan melalui ikatan perkawinan itu melalui dari agama, itu juga diketahui, dan juga hukum, dan juga norma sosial. Tentunya kita akan memahami tentang pernikahan itu. Kalau kita melihat pernikahan itu banyak tradisi atau keunikan setiap yang melakukan namanya pernikahan atau variasi-variasi atau menurut dari tradisi-tradisi suku bangsa atau agama dan budaya atau di kalangan masyarakat dalam melakukan suatu pesta pernikahan. Itu akan banyak keunikan setiap yang melakukan namanya pernikahan. Seterusnya, kita akan mengetahui apa sih makna pernikahan itu. Yang pertama, arti pernikahan. Tentunya, kalau kita melihat dari pernikahan itu, otomatis kita tahu lebih dulu apa sih makna dari pernikahan itu. Gak semudah kita pikirkan bahwa saya menikah tanpa ada rencana, tanpa ada memikirkan di masa depan, itu akan bahaya. Tetapi kalau kita sudah merencanakan dari sekarang tentang bagaimana kita tahu bahwa arti pernikahan itu enggak segampang yang kita pikirkan. Bukan hanya sesaat, tetapi untuk selamanya. Itu yang kita harus tahu dulu makna pernikahan itu. Yang kedua, janji secara langsung di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Ini janji kedua yang melakukan namanya pernikahan itu. Tentunya ada janji secara langsung di hadapan Tuhan dan supaya mereka tetap setia sampai maut yang memisahkan mereka. Ini harus tahu pemuda-pemudi tentang makna pernikahan ini. Yang ketiga, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita. Ini otomatis. Tapi kalau kita melihat, kalau contohnya pria dengan pria, itu akan bahaya. Tapi ini maksudnya itu kita tahu bahwa kita harus menikah dengan lawan sejenis kita. Itu yang kita harus ketahui. Yang keempat, membina rumah tangga yang kekal di dalamnya. Otomatis kalau kita sudah menikah, kita membangun hubungan rumah tangga yang harmonis. Memang setiap pernikahan itu ada namanya berantem atau segala masalah-masalah yang dihadapi, otomatis itu tentunya ada. Tapi bagaimana kita menyelesaikan tahu dalam mengatasi suatu permasalahan-permasalahan ketika kita sudah menikah. Seterusnya, pernikahan harus berdasarkan keyakinan kita yang melakukan suatu pernikahan itu. Bukan nggak sembarang kita menikah dengan orang lain dan segala macam, ya otomatis keyakinan kita sama. Itu kalau kita lihat dari makna pernikahan itu. Seterusnya, ada dasar pernikahan. Yang pertama, sebagai mandat. Kita bisa lihat di Kejadian 1, pasal 28, itu dijelaskan bahwa beranak cucu lah. Itu sebagai mandat kalau kita dari apa yang dikatakan firman Tuhan. Itu dasarnya. Yang kedua, pasangan seiman. Kita bisa lihat di 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-14. Setiap yang melakukan namanya pernikahan, otomatis pasangan kita itu harus seiman dengan kita. Harus sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Kalau kita beda keyakinan, otomatis akan mengalami namanya suatu permasalahan-permasalahan yang ada. Ada juga yang tidak harmonis karena hanya terpaksa, karena hanya melihat dari latar belakang dari kedua belah pihak, mereka akan menghilangkan namanya ini tanpa agama. Yang penting mereka nikah. Otomatis mereka apa yang mereka inginkan itu harus dikabulkan. Walaupun mereka berbeda keyakinan.
Yang ketiga, pasangan yang sepadan. Kita bisa lihat di Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Tentunya kalau kita melihat pasangan yang sepadan itu sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan bagi kita. Yang keempat, tentang kekudusan. Tentang kekudusan ini, tentunya kalau kita mengalami suatu pernikahan itu, tentunya kita akan meninggalkan hal-hal yang duniawi atau kepada orang lain. Kita meninggalkan segala hawa nafsu kita kepada orang lain, dan kita akan menjalani hubungan yang serius kepada pasangan kita. Ini yang sebagai permasalahan-permasalahan yang ada. Daripada kita banyak hawa nafsu kepada orang lain atau kepada kedua belah pihak, otomatis kita akan namanya melakukan pernikahan itu. Tapi kita harus merencanakan bagaimana supaya hubungan pernikahan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu dasar pernikahan itu. Tujuan pernikahan itu yang pertama, kesejahteraan suami istri. Tentunya kedua suami istri ini otomatis sudah merencanakan atau sudah merencanakan segala yang mereka perlukan, yang mereka sediakan untuk keperluan secara keluarga mereka. Otomatis mereka sudah berpikir supaya kesejahteraan di rumah tangga itu akan baik. Supaya mereka tahu dasar kenapa kita bisa menikah. Tentunya kan kita punya untuk menafkahi istri dan keluarga kita. Yang kedua, kelahiran anak. Otomatis kalau ada pernikahan, otomatis ada namanya kelahiran anak. Yang ketiga, pendidikan anak. Tentunya pasangan tersebut akan merencanakan bagaimana ke depannya ketika mereka punya anak. Otomatis mereka sudah memikirkan tentang pendidikan yang akan mereka rencanakan untuk bagi anaknya. Ini dasar atau tujuan pernikahan itu. Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan atau pemutusan atau pemutusan secara hukum atau berakhirnya hubungan keluarga atau kedua pasangan yang melakukan namanya perceraian. Kalau kita melihat ini banyak hal dan masalah-masalah yang terjadi ketika dalam berkeluarga. Karena disebabkan dari beberapa faktor dalam menjalani suatu rumah tangga itu. Atau tidak menjalankan sesuai dengan apa yang semestinya di dalam keluarga itu. Tentunya kita akan melihat faktor-faktor yang menyebabkan adanya perceraian. Yang pertama, berbeda prinsip atau berbeda pendapat setiap pasangan itu. Tentunya ada di dalam keluarga seperti ini. Karena tidak ada kecocokan lagi, makanya mereka mengadakan namanya perceraian. Yang kedua, kekerasan. Ini tidak lepas lagi di dalam rumah tangga kita, atau kalau contohnya kita sudah menikah, pastinya ada namanya kekerasan. Tentunya di dalam kekerasan itu tidak ada harmonis bagi setiap pasangan atau yang sudah berkeluarga. Ini juga akibatnya karena kekerasan, karena laki-laki memukul pasangannya atau seterusnya, ini akan menimbulkan sehingga perempuan itu akan melakukan perceraian. Yang ketiga, perselingkuhan. Nah, ini yang sering terjadi. Sudah menikah lagi, dia masih berselingkuh kepada pasangan yang lain atau yang masih belum menikah. Karena dia mau keinginannya itu dituangkan kepada orang lain. Karena tidak lagi serasi, tidak harmonis lagi kepada pasangannya, makanya dia mengadakan namanya perselingkuhan. Seterusnya kecanduan. Tentunya di dalam itu ada kecanduan dua dalam kedua belah pihak itu. Maupun dari laki-laki, maupun dari perempuan. Dari kecanduan mengenai hal-hal obat-obatan atau segala minum alkohol, dan seterusnya. Seterusnya tentang keuangan. Nah, ini sebagai dasar juga mereka bisa bercerai karena tidak mencukupi segala kebutuhan mereka dalam berkeluarga. Karena tadi waktu mereka belum menikah, mereka tidak memikirkan ke depannya apa yang kita hadapi setelah kita sudah menikah.
Ini sebagai faktor juga karena tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Komunikasi pasangan itu sendiri dalam memberikan suatu pendapat atau namanya argumen mereka setiap apa yang diinformasikan kepada kedua belah pihak atau pasangan-pasangan tertentu, tentunya mereka akan seperti ini, akan menimbulkan miskomunikasi. Itu hal yang sering terjadi di dalam rumah tangga. Seterusnya tentang seks. Ya otomatis ada juga tentang ini, ada juga laki-laki itu kurang seks kepada pasangannya atau juga sebaliknya akan menimbulkan seperti ini karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan kedua pasangan itu. Itu faktor tentang perceraian. Tapi pandangan Alkitab tentang perceraian itu, yang pertama di situ dikatakan bahwa Yesus sangat menegaskan bahwa apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia dengan alasan apapun. Itu Yesus menegaskan kepada kita bahwa tidak boleh dipisahkan yang telah disatukan oleh Tuhan. Kita bisa melihat di Matius pasal 19 ayat 5 sampai 6. Yesus tidak menghendaki perceraian antara suami dan istri. Tentunya di dalam Kristena, tentunya kita tahu bahwa perceraian itu sangat bertentangan atau apa namanya itu dibenci oleh Tuhan itu sendiri. Kita bisa melihat di Maleakhi pasal 2 ayat yang ke-16. Seterusnya Paulus menegaskan juga tidak boleh melakukan perceraian. Itu Paulus menegaskan di 1 Korintus pasal 7, 10 dan 11. Di seterusnya di Korintus 7, 39 Paulus juga menekankan bahwa tidak boleh bercerai selama masih ada suaminya atau istrinya. Itu ditekankan kepada kita bahwa kita tidak boleh bercerai selama masih hidup pasangan kita. Dan seterusnya kita bisa melihat di Roma pasal 7 ayat 2 sampai 3, baik laki-laki maupun perempuan sepatutnya harus setia sampai akhir hayat. Di Roma menjelaskan bagi kita bahwa kita harus setia sampai akhir hayat kita, sampai maut memisahkan kita. Itu yang kita harus pahami. Dari pandangan Alkitab itu, bahwa dari Alkitab itu mengatakan bahwa Tuhan tidak menghendaki namanya perceraian. Kalau kita melihat juga, kalau kita lihat di Matius itu pasal 19, pasal yang ke-9 di situ, boleh kita menceraikan pasangan suami istri kita, kecuali zina. Tapi ya saya tekankan di situ, walaupun seperti itu, saya maunya itu apapun alasan, apapun masalah-masalah yang dihadapi oleh pasangan tersebut, kita tetap harus menerimanya. Bahwa firman Tuhan menjelaskan bagi kita bahwa Allah membenci orang yang melakukan perceraian. Prinsip saya di sini, yang saya ambil bahwa kalau kita punya masalah atau dari pasangan kita itu, kita harus menerimanya apa adanya. Apapun masalah seperti itu komitmen saya. Makanya kita tahu dulu tentang pernikahan itu seperti apa. Sebelum menikah kita tahu apa yang kita jalani, apa yang kita persiapkan untuk membangun suatu rumah tangga itu. Sehingga nanti tidak ada perceraian satu dengan yang lain. Tetapi mari kita menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi kedua pasangan ini. Ya, kita harus menyelesaikan dengan kepala dingin. Kita harus bagaimana kita mengampuni atau menerima pasangan kita itu ketika mempunyai masalah atau berselingkuh atau berzina. Memang agak sulit untuk menerima seperti itu. Saya kembali kepada sebelum menikah itu tentunya kita sudah melihat gerak-gerik pasangan kita itu. Apakah kedepannya bisa seperti ini atau bagaimana. Itu. Tetapi di sini dikatakan, kenapa kita tidak mengampuni pasangan kita? Tuhan Yesus saja mengampuni kita.
segala masalah-masalah yang kita hadapi, masalah-masalah yang kita perbuat di hadapan Tuhan, bahkan melakukan hal-hal seperti ini, Tuhan masih mengampuni kita. Tetapi bagaimana kita sadar apa yang kita perbuat di hadapan Allah, kita harus mengungkapkan kepada Tuhan. Tapi kalau kita melihat dari Kristen, tidak diizinkan untuk bercerai karena firman Tuhan menjelaskan atau menegaskan kepada kita apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, sebagai bahwa di dalam kekristenan itu tidak dianjurkan untuk melakukan perceraian dan juga pandangan-pandangan Alkitab dan juga pandangan saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.